Kalau kita lihat orang tuh story loh. Leaders yang harusnya punya kapasitas sebagai storyteller tuh yang seperti apa? Sebenarnya pemimpin yang otentik itu adalah pemimpin yang punya cerita dan bisa menceritakan. Tanpa storytelling itu ya nggak bisa jadi pemimpin gitu. Betul. Ya. Ini sering banget dengar 2045 Betul. Indonesia emas. Ya. Generasi emas, kemudian bonus demografi, demografi. betul. Ini kan tagline yang tidak memberikan kesan gitu dan tidak membuat orang merasa terlibat. Apa yang akan terjadi beneran di tahun 2045 kalau situasi Indonesia masih seperti sekarang? Jadi kita itu hampir bisa dikatakan kita nggak punya narasi kolektif. Menuju 2045 ini apa yang mau kita kejar? Muhammad Hatta itu suatu ketika bilang bahwa Indonesia ini tidak dinyalakan dari Jakarta, tapi dari lilin-lilin di desa. Gimana orang mau berbuat untuk bangsa dan negara, frekuensinya aja beda? Itu dia. Welcome to Big Leaders by Big Thinkers. Teman-teman semua, kita ketemu lagi. Kalau dengar angka 2045, pasti yang ada di benak teman-teman Big Thinker semua, interpretasinya beda-beda. Bicara tentang Indonesia emas, bicara tentang bonus demografi, dan banyak hal lainnya. Hari ini kita akan kumpas filosofi di balik angka 2045 dengan seorang pemikir, penulis, peneliti, pengusaha, konsultan, semuanya diborong sama kawan kita satu ini. Sejak muda, kawan kita satu ini adalah seorang penulis muda, sudah menulis puluhan buku, seorang pengusaha juga, saat ini menjadi salah satu komisioner atau kita sebutnya komisaris di salah satu BUMN. Nanti mungkin bisa cerita sendiri ya Big Thinkers ke yang bersangkutan, dan juga pernah menjadi CEO di salah satu media besar nasional di Indonesia. Best selling buku udah lebih, kalau saya lihat sih kepoin udah lebih dari 30 buku ya, dan semuanya best seller, dan pernah jadi konsultan di kantor pemerintah dan banyak lagi. Siapa lagi kalau bukan Bro Fat Pahdepi. Bro, welcome. Thank you di Bro Big Leaders. Bang, by the way, selamat ini buku terbaru. Thank you, 2045 Hertz ya sebutnya ya? 2045 Hertz. 2045 Hertz. Gimana, atau sehat? Gimana aja nyebutnya, ini angka 2045 Hertz, 2045 Hertz. Fleksibel ya. Ini frekuensi. Yang pasti kita akan ngobrol banyak hari ini, ngupas tuntas tentang filosofi dan pesan terbaik apa yang mau disampaikan lewat buku ini. Bro, ini kebiasaan di Big Leaders kalau gue selalu mulai dengan trivia quiz. Oke. Tapi jawabnya kalau bisa less than 2 second. Kurang dari 2 detik. Jadi tek gitu ya. Padahal ini lagi lemot nih. Biar tidak mengantuk dan semangat. Oke, siap. Oke, siap ya. Ada 10 pertanyaan pendek-pendek. Kopi atau teh? Kopi. Nulis pagi atau nulis malam? Nulis pagi. Baca buku fisik atau e-book? Fisik. Diskusi serius atau bercanda dulu baru serius? Bercanda dulu baru serius. Kerja sambil musik atau sunyi total? Sunyi total. Kalau dapat ide, sering dapat di jalan atau di kamar mandi? Di jalan. Pilih analogi atau data? Analogi dong. Baca berita atau baca cerita? Baca cerita. Lebih suka dipanggil penulis atau pemikir? Penulis. Pilih jawaban cepat atau jawaban filosofis? Jawaban cepat tapi filosofis. Oke. Wah, cukup ya. Berarti menunjukkan kalau Mas Fat ini tidak ngantuk. Nah, kalau dilihat dari tagline-nya di sini kan tulisannya adalah frekuensi masa depan Indonesia. Ini ngomonginnya kita kalau bisa jangan terlalu berat lah ya. Enggak lah. Yang ringan, renyah supaya teman-teman Big Thinkers terimanya juga asik gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang buku ini, itu ada salah satu rumus. Mungkin kita bisa tunjukin rumusnya, menarik bro. Kita mulai dari situ aja. Nah, jadi teman-teman Big Thinkers, di bukunya Bro Fat ini ada yang namanya rumus EP sama dengan N kali I kali G dibagi D. Katanya jangan berat, langsung rumus Nah, ini. Nanti kita kupas satu-satu. Nah, tapi kita mulai dari EP itu artinya energi peradaban, N-nya adalah narasi kolektif, I-nya adalah imajinasi masa depan, G-nya adalah tata kelola berintegritas, D-nya adalah disparitas kesadaran. Ini kan berat-berat banget ini kan rumusnya. Banget, tapi gimana caranya kita bawa santai. Bro, siapa sih Fat Pahdepi itu? Mungkin kita kenalan dulu. Jangan langsung ke buku. Thank you, Siapa Fat Pahdepi? Silakan kenalan dulu. Suatu ketika saya ditanya sama anak saya ya. Jadi waktu itu dia masih di TK.
Jadi di sekolahnya itu ada Parents Day namanya bro. Nice. Nah terus kan anak-anak ditanya profesi orang tuanya apa. Iya. Nah anak gue tuh bingung. Dia karena di sekolah Islam manggil gurunya ustazah. Ustazahnya nanya nih, Kaki papinya profesinya apa? Kata anak gue, ustazah. Kaki aja nggak tahu papi kerjanya apa. Saking banyaknya gitu. Saking dia juga bingung Oke. gitu. Oke. Kayaknya kerjanya meeting deh. Jadi Oke. anak gue taunya kerjanya meeting sama nulis. Nah di rumah dia balik ke rumah terus dia tanya, papi tadi Kaki ditanya sama ustazah, papi itu kerjanya apa? Gue kan ngetes anak gue. Iya. Terus Kaki jawabnya apa? Kaki juga bingung. Nah ini sebenarnya menggambarkan apa ya? Gue memang punya banyak topi ya dan punya banyak activity karena seneng aja sebenarnya. Oke. Karena apa seneng berkelana di banyak medium gitu ya. Yes. Sebenarnya by default gue seorang generalis. Jadi seneng menikmati banyak ruang. Tapi at the end of the day kan kita harus tahu sebenarnya kenapa kita ada di semua ruang itu. Dan gue menyadari mungkin sejak tahun 2013-2014 gue mulai punya satu profesi yang gue tulis di mana-mana yaitu storyteller. Nice. Jadi at the end of the day sebenarnya melakukan apapun gue di bidang yang bermacam-macam, gue nulis, hadir di banyak forum, menemani orang bicara, jadi konsultan, Bikin konten terakhir. bikin konten, terus kadang-kadang juga ya menemani beberapa orang untuk bikin bisnis atau bikin produk. Pada akhirnya gue menyadari bahwa yang gue lakukan itu adalah bercerita. Gue seorang storyteller. Jadi sebenarnya orang boleh menyebut apapun. Kan masalahnya sekarang profesi itu dibatasi sama hal-hal yang tadi itu. Iya. Misalnya lu apa sih dosen. Betul. Atau misalnya Bro Taufan nih banyak banget nih pembicara, dosen, penulis dan lain sebagainya. Tapi gue memilih itu semua tapi gue highlight apa yang gue bisa aja yaitu storytelling. So I'm a storyteller. Jadi kalau Nice. ditanya Fad Padepi itu siapa dan apa kerjaannya, pencerita. Nah. Tapi masalahnya pas gue bilang sama anak gue, bilang aja papi pencerita. Terus anak gue bilang ke gurunya, ustazah papi itu pencerita. Terus apa kata gurunya? Ustazahnya nanya, pencerita itu kerjaan apa gitu, kerjanya apa? Ya gue storyteller. Nah bro, ini yang menarik adalah kalau ngomongin storyteller berarti kan aktivitas menyampaikan sesuatu. Apa yang mau disampaikan? Jadi pesan yang lo mau sampaikan lewat, kan lo nulis buku banyak banget, udah puluhan lah gitu. Sebenarnya kenapa medium yang lo pilih itu adalah tulisan dalam menyampaikan ide gagasan? Menulis tuh sebenarnya awalnya karena kebiasaan aja ya, karena gue nggak selalu inget. Saya inspirasi kan datang kapan aja tanpa kita kadang-kadang kan tadi itu lagi di jalan, lagi mandi, lagi ngobrol sama orang. Betul. Nah gue punya kebiasaan menulis dulu banget sih nulisnya di buku catatan ya. Gue selalu punya buku kecil. Oh sempet journaling juga dulu? Ya bukan journaling Nulis sih. diary Gua gitu ya? lebih nulisin key ideas aja. Jadi nggak journaling ditulis semua lengkap sih. Tapi misalnya gue tuh suka adegan ya. Saya jadi kalau nemu adegan yang bagus gue tulis. Oke. Atau suka lompatan pikiran gitu ya. Jadi kalau ada satu kata ketemu kata lain dan itu nge-trigger ide baru. Contohnya apa biasanya misalkan? gue tulis. Contoh? Misalnya sapi terbang gitu. Oke. Sapi itu kan nggak bisa terbang, tapi Oke. kalau gue menemu kata sapi dan kata terbang gue gabung, itu menimbulkan imajinasi tertentu. Dulu ya ini dulu cara menimbulkan imajinasi. Tapi banyak hal-hal yang seperti itu yang gue tulis. Nah sehingga menulis udah jadi habit, udah jadi kebiasaan. Dan gue nulis udah dari SD kali ya. Wow. Terus tapi karena dibuang sayang kan diterbitin aja. Untungnya penerbit. Kompilasi. Untungnya penerbit mau menerbitkan. Jadi Oke. sebenarnya cerita jadi penulis itu karena menulis tuh jadi kebiasaan. Nah sekarang udah nggak di buku catatan, ada handphone, apapun gue tulis di handphone, bahkan buku ditulis di handphone. Teknologi udah memudahkan kita untuk melakukan itu. Jadi ya menulis sudah jadi bagian dari diri gue yang nggak bisa terpisahkan gitu. Oke. Ya. Mungkin kalau dulu kan buku, sekarang lu kadang-kadang nulis di X, nulis di Instagram, di berbagai platform, di LinkedIn mungkin ya. Ya sekarang sih Instagram aja. Instagram aja ya. Jadi sosial media agak
membatasi gitu ya. Sekarang cuma Instagram, cuma arsip foto aja. Yes. Bro, yang menarik di sini adalah ketika tadi kita balik ke storyteller. Ya, ada senior kita bicara sering bahwa Indonesia lebih butuh banyak storyteller. Storyteller. Lalu sebagian orang memaknai, oh content creator juga seorang storyteller dong gitu. Nah, lo ngelihatnya sama nggak sih antara content creator orang-orang yang mungkin bicara soal pajak, bicara soal pariwisata, bicara soal bisnis, itu bisa juga disebut storyteller? Iya dong, everything is a story dan everyone is a storyteller sebenarnya. Tapi ada yang benar-benar ngulik lah mungkin ya, dan juga mendalami apa itu cerita, gimana caranya menyampaikan cerita, how to tell stories effectively dan lain sebagainya. Mungkin pada akhirnya itulah yang menjadi storyteller gitu ya. Tapi kan cerita itu nggak bisa lepas dari keseharian kita. Semua cerita bro. Semuanya punya. Bukan semuanya punya cerita. Gue sih sampai pada definisi everything is a story. Kalau kita lihat orang tuh story loh. Perjalanannya, kemudian dia karakternya, kemudian banyak karakter di dalam kehidupannya dan lain sebagainya. Kemudian podcast ini aja sebuah cerita. Jadi ada satu definisi yang menarik. Cerita adalah sesuatu disebut cerita kalau dia mengandung 4 hal. Pertama, sequences of events. Jadi ada urutan peristiwa. Yang kedua, characters. Tokoh-tokoh. Yang ketiga, konteks ruang dan waktu. Yang keempat adalah konsekuensi sebab akibat. Nah, kalau kita perhatikan 4 hal ini ada di dalam semuanya. Jadi kalau kita bicara politik itu cerita. Mengandung 4 bicara hal itu tadi. Negara adalah cerita. Masyarakat itu cerita. Agama isinya juga cerita-cerita. Jadi everything is a story. Dan peradaban ini dibangun di atas cerita. Jadi nggak ada sejarah peradaban itu tanpa cerita. Nah, sebenarnya kalau gue menyebut sekarang kontribusi gue adalah gue mau telling my story, gue menceritakan kehidupan gue sendiri, kemudian apa yang gue alami. Nah, tapi kali ini di buku 2045 agak beda. Gue bercerita tentang Indonesia masa depan. Menarik. Tapi kita nggak langsung ke bukunya dulu, bro. Karena kita bicara tentang sesuatu yang berkaitan sama leadership. Dan tadi gue mau kaitin dengan storytelling. Kan ada yang bilang kalau pemimpin yang ideal sekarang itu juga harus mampu menjadi seorang storyteller yang bagus. Lo kan udah dampingin banyak leaders, bro, lintas dimensi. Nah, menurut lo leaders yang harusnya punya kapasitas sebagai storyteller tuh yang seperti apa? Dan apa aja yang harus mereka lakukan supaya punya influence lewat storytelling itu? Pengalaman gue mendampingi banyak pemimpin ya di banyak bidang. Bidang pemerintahan, politik, bisnis, dan lain sebagainya. Sebenarnya pemimpin yang otentik itu adalah pemimpin yang punya cerita dan bisa menceritakannya. Apapun itu. Jadi formulanya selalu what's your story dan how do you tell the story. Jadi dan bagaimana orang kemudian menerima cerita itu. How do you convince other untuk percaya pada ceritamu. Jadi gue merasa bahwa semua pemimpin sekarang kita sebut semua yang menginspirasi banyak orang ya di berbagai macam bidang itu selalu punya cerita. Jadi tadi cerita itu adalah ya kalau kita balik ke definisi tadi, cerita adalah hal-hal yang sebenarnya berkaitan dengan sequences of events, kemudian ada keterlibatan orang-orang di situ, ada konteks ruang dan waktu, ada konsekuensi sebab akibat. Jadi kalau kita bicara pemimpin itu bisa mengubah misalnya transformative leaders misalnya. Berarti kan dia membuat cerita yang mengubah sesuatu. Dia membuat konsekuensi sebab akibatnya berubah dari kondisi A ke kondisi B. Nah sebenarnya pemimpin yang otentik itu adalah yang punya cerita. Jadi kalau kita bicara leadership tuh nggak berkaitan dengan story. Dan kalau kita bicara memimpin, nggak mungkin nggak berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas storytelling. Nah tapi bagaimana kita bercerita? Ada yang pakai kemampuan verbal, misalnya monolog dia. Dia kuat kuat komunikasi verbalnya, menginspirasi orang lewat kata-katanya, lewat cara dia menyampaikan pidato, lewat cara dia menginspirasi orang lain lewat kemampuan komunikasi verbal. Tapi ada juga yang cara komunikasinya nggak verbal, lebih ke tindakan. But still it's a story. Misalnya dia kerja aja atau dia melakukan sesuatu aja, itu juga cerita. Atau dia pakai hal yang lain, atau bahkan meminjam
mulut orang lain gitu ya, meminjam kemampuan verbal orang lain untuk menceritakan. Oke. Itu juga strategi bagaimana bercerita sebenarnya. Kalau kita lihat banyak pemimpin tuh, misalnya kenapa sih pemimpin rata-rata punya buku? Itu cara dia bercerita. Kenapa pemimpin I punya see. karya-karya tertentu I misalnya. see. Bahkan misalnya kalau ada seorang pemimpin membuat monumen misalnya, atau membuat patung, atau membuat bangunan, atau membangun sebuah kota, itu adalah cerita gitu. Jadi gua melihat cerita itu sebagai sesuatu yang more than dongeng gitu ya, fictional, cerita fiksi gitu. Jadi cerita, everything is a story. Terus kalau gitu, kalau menurut lo konsekuensinya kalau pemimpin nggak mampu menjadi storyteller yang bagus, kira-kira apa yang akan terjadi sama mereka? Mereka Konsekuensi paling buruknya apa? Kalau mereka nggak mau telling themselves gitu ya? tadi masalahnya adalah kalau dia nggak punya cerita yang otentik, dia butuh cerita orang lain Oke. untuk membuat dia meyakinkan. Itulah yang disebut pencitraan. I see. Itulah Itu yang poinnya. itulah yang disebut dia tidak menjadi pemimpin yang berkarakter, tidak menjadi pemimpin yang otentik karena dia butuh cerita orang lain untuk membangun dirinya. Tapi seorang pemimpin yang otentik, seorang pemimpin yang punya cerita, dia nggak butuh cerita orang lain. Dia akan effortlessly bercerita tentang siapa dirinya dengan komunikasi verbal Yeah. atau tanpa komunikasi verbal, atau orang yang menceritakannya. Karena dirinya aja udah cerita gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya ketika gue mendalami skill set ini gitu, dan kemudian beruntungnya dalam 5 tahun terakhir ini menjadi skill set nomor 1 yang dibutuhkan Yes. di industri storytelling. Yes. Top 5. Top 5. Iya. Bahkan di banyak tempat disebut bahwa tanpa storytelling itu ya nggak bisa jadi pemimpin gitu. Betul. Ya. Nah jadi gue merasa bahwa ketika gue mendalami kemampuan bercerita, kemampuan cerita itu bukan mendongeng ya, Iya. bukan pada suatu hari, bukan Bangun itu. personal branding itu bagian dari part of building. part of storytelling gitu. Oke. Jadi jadi kalau premisnya semua hal adalah cerita, maka menceritakan semua hal itu sesuatu yang penting. Nah, kita masuk ke buku sekarang. Kita selalu dihadapkan sama 2 pilihan, bro. Ngelihat bangsa kita ini optimis atau pesimis. Kalau dari story yang lo mau bawa lewat perspektif lo ada di domain yang mana? Lo memilih untuk sadar dan akhirnya oke, gue tetap optimis di antara berbagai macam, sekarang kita ada di krisis iklim, geopolitik, wah macam-macam deh gitu ya, polikrisis kita sebutnya. Atau itu tadi lo memilih untuk ya udah jadi victim, jadi korban, pesimis, blaming sana sini gitu. Pilihan lo ada di mana? Tadi itu segala sesuatu adalah tentang apa ceritanya dan bagaimana kita menceritakannya. Oke. Pertama adalah apa ceritanya. Jadi kalau kita bicara Indonesia 2045, Yeah. ceritanya apa sih? Yeah, yeah. Jadi kalau pertanyaannya ceritanya Yeah, apa, yeah. itu berarti urutan peristiwanya apa. Yes. Kalau nggak bisa kita bayangkan urutan peristiwanya, susah banget kita membayangkan cerita 2045. Nah makanya kan kita misalnya sering banget dengar 2045, Betul. Indonesia emas, Ya. generasi emas, kemudian bonus Bonus demografi. demografi, betul. Ini kan tagline yang tidak memberikan kesan gitu dan Iya. tidak membuat orang merasa terlibat. Kadang terdengar abstrak gitu ya. Kadang terdengar abstrak, terlalu teknokratik, terlalu jauh. Masalahnya tuh orang tidak buy in gitu ya, nggak merasa terlibat kepada cerita 2045. Jadi kalau kita sambungin dari obrolan kita sebelumnya, 2045 tuh harus jadi cerita. Oke. Tapi bagaimana kita menyusun ceritanya? Menyusun cerita. Urutan peristiwa ke sana apa? Oke. Kemudian karakternya siapa aja menuju 2045 ini. Oke. Makanya di situ kita bisa bicara bonus demografi, kita bicara kepemimpinan anak muda yang nanti misalnya jadi tua juga. Yeah. Generasi Z, generasi Alpha, karakter-karakter. Nah, kemudian kita juga bicara konteks ruang dan waktu. Yeah. Kalau konteks ruang kita mau ngomongin di mana nih? 2045 dalam konteks inward, kita inward looking, Indonesia as Indonesia, atau outward looking, kita ngomongin Indonesia sebagai salah satu pemain Global dalam players. global players. Itu kan konteks. Yeah. Kemudian konteks waktunya. Kita punya 20 tahun nih. Yes. Cerita apa yang mau kita bikin dari 2025 sampai 2045? Dan itu harus di planning, harus disusun. Terus konsekuensi sebab akibat apa yang mungkin terjadi? Kalau kita males nanti gimana? Kalau kita bikin
aliansi baru nanti gimana? Iya. Kalau kita jadi punya pikiran untuk membangun blok kesejarahan yang baru nantinya akan gimana? Jadi sebenarnya apa yang gue lakukan dengan 2045 Hertz ini adalah membangun cerita Indonesia hari ini dan ke depan. Tipping pointnya apa bro? Sehingga akhirnya aha momennya oke, ini pesan yang lo mau sampaikan di buku ini. Ya kita kan, gue banyak terlibat dan kita punya banyak teman di berbagai sektor ya. Kemudian setiap kali kita diskusi 2045, seringkali jawabannya atau seringkali yang kita dengar ini adalah hal-hal yang tadi mungkin bombastis. Ya. Oh Indonesia emas, Ya. oh nanti Indonesia jadi ekonomi ketiga atau ekonomi keempat di dunia. Oh kita nanti tumbuh sekian persen, GDP kita sekian. Nah tapi semua angka-angka dan semua ukuran-ukuran teknokratik itu, semua data itu tidak mendatangkan rasa, tidak membuat orang merasa terlibat. Karena ceritanya itu nggak nyampe. Gitu. Tidak merasa menjadi bagian dari situ. Tidak merasa menjadi bagian. Nah di situ gue melihat bahwa oke, berarti harus ada 2045 ini harus kita ceritakan. Dan konsep gue itu bukan mendorong masa kini dari masa lalu ke masa depan. Betul. Tapi kita tarik masa depan itu Backward ke masa dari kini. berarti ya. Jadi kita tarik masa depan ke hari ini. Kemudian kita susun ulang biar kita Reverse. bisa nyampe nggak gitu ke sana gitu ya. Jadi kita bayangkan dulu, makanya Oke. faktor imajinasi itu menjadi penting di dalam membayangkan Indonesia 2045 nanti gitu. Nah yang menarik adalah Bro Fat ini bikin kurang lebih ada 6 bab ya. Ada 6 bab, nggak apa-apa kan? apa-apa. Oke. Yang pertama itu mulai dari kalau di leadership itu ada the self atau self leadership. Tapi di sini Bro Fat mulai dengan menemukan kesadaran bersama. Mungkin nanti bisa dijelasin. Nah habis dari situ next babnya adalah membentuk energi peradaban yang tadi ada di rumus. Nih Big Thinkers, EP, energi peradaban. Lalu bab 3, ketika energi sudah terbentuk, dinyalain ya. Jadi topiknya adalah menyalakan resonansi bangsa. Waduh. Dan yang keempat, nah ketika sudah resonance, nah semua itu merasa terlibat. Terakhir, nah ini menghalau disonansi. Nah pertanyaan yang menyangkut buku ini pertama kalau sebenarnya ngutip dari Sun Tzu lah gitu. Dia bicara soal momentum bro, gitu bicara soal medan dan momentum. Nah di sini kan lu juga bicara hal yang sama gitu ya, lu bicara membaca medan. Ya. Nah Bukan Medan Sumatera Utara ya. kita doakan saudara-saudara kita sedang ada apa namanya musibah, kita doakan semoga cepat pulih. Nah bro, ceritain dengan bahasa yang paling ringan, bahasa yang paling orang ketika dengar langsung ngerti apa yang dimaksud dengan membaca medan versi dulu klasik sama versi 2045 nanti. Gue mau jelasinnya gini ya. Kita kadang-kadang peduli sama hal-hal yang kelihatan. Ya. Jadi kita urusin semua hal yang kelihatan. Yeah. Mau kaya, mau terlihat kaya, kita beli baju bagus, kita beli mobil bagus, kita beli rumah bagus. Yeah. Pokoknya kita sibuk sama yang kelihatan. Tapi kadang-kadang kita lupa sama yang nggak kelihatan. Kita ngurusin tangible assets, tapi kita lupa berinvestasi dan lupa memupuk apa yang nggak kelihatan, intangible assets. Nice. Yeah. Nah, salah satu yang nggak kelihatan itu cerita. Cerita itu kan di mana? Kalau cerita ya ditulis, dia jadi tulisan. Yeah. Diterbitkan jadi buku, itu buku. Di dalamnya ada cerita, tapi cerita itu nggak kelihatan. Cuman pada banyak kesempatan justru yang nggak kelihatan itu yang paling menentukan. Ada satu cerita yang satu kesaksian yang menurut gua penting banget dari Denzel Washington. Suatu ketika Denzel Washington tuh dapat award dan dia ngasih speech lah. Terus dia bilang yang bikin Denzel Washington jadi kayak gitu itu adalah sebuah cerita dulu waktu dia masih baru lulus dari college sebagai seorang anak muda yang nggak terlalu berprestasi, cenderung merasa dirinya gagal. Biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja. Dia kemudian mampir di salon ibunya. Jadi ibunya buka salon, buka beauty parlor. Nah terus di situ dia ketemu salah satu klien ibunya yang udah tua. Dan si nenek ini, si orang tua ini bilang sama Denzel Washington, dia bilang one day you will travel the world dan akan ketemu banyak orang, akan dikenal banyak orang. Kata-kata itu melekat di diri seorang Denzel Washington muda bahwa suatu hari dia akan berkeliling dunia dan akan ketemu banyak orang dan dikenal banyak orang. Dia belum tahu apa.
Tapi gara-gara yang nggak kelihatan itu, dia menjadi punya kekuatan. Dia menjadi punya sesuatu yang mendrive dirinya menjadi seorang Denzel Washington yang legendaris. Nah, gue pakai analogi itu untuk melihat Indonesia hari ini. Oke. Kita punya semua, bro. Iya. Kita punya agenda pembangunan, Iya. kita punya target target GDP yang harus naik, kita punya target pertumbuhan ekonomi, kita punya segala hal SDM, pendidikan, yang kelihatan ya, yang bisa diukur. Tapi kita lupa berinvestasi pada hal-hal yang tadi itu yang nggak kelihatan. Contohnya apa? Contohnya vibrasi. Apakah orang itu bergetar gitu? Ini memang mungkin agak romantik gitu ya. Jadi kalau bicara Indonesia, dulu misalnya kalau bilang Indonesia merdeka itu ada getaran tuh. Iya. Atau misalnya Setrum gitu orang. ada setrum orang. Iya. Dan semua orang tuh punya kesadaran untuk melakukan sesuatu untuk bangsanya. Oke. Nah hari ini yang hilang tuh vibrasi itu. Nah vibrasi kalau dalam teori ini gua nulis ya. Iya. Ini Wah, mungkin ini nanti rumusnya nih, bisa ya. lihat. Ini keywordsnya lah. Memang nih agak apa? Gue pinjam istilah fisika di sini lah ya. Vibrasi itu getaran, bro. Jadi getaran. Jadi kalau getaran itu dia mengandung energi. Dia bisa energi gerak, energi kinetik atau energi potensial. Makanya banyak sekali mesin itu digerakkan oleh getaran kan. Misalnya oleh turbin, oleh apa. Jadi vibrasi itu penting. Nah, getaran yang menghasilkan yang memuat energi itu, dia dalam ukuran tertentu itu membentuk frekuensi. Jadi dia ada karena dia frekuensi. geraknya kan konstan terus ya, lama-lama dia akan bikin dia berada di dalam frekuensi tertentu Iya, kan. betul. Nah, kalau benda-benda bergetar di dalam frekuensi yang sama, itu menghasilkan resonansi. Oke. Jadi dulu mungkin pernah ingat ada pelajaran Garputala Garputala, gitu iya. ya. Jadi kalau dipukul di sini, di set di dalam frekuensi yang sama, maka Garputala yang satunya juga bergetar dia, meskipun nggak kelihatan tuh. Apa yang membuat Garputala kedua bergetar? Ya itulah resonansi. Itulah daya resonansi yang energinya tuh dialirkan dalam frekuensi tertentu. Karena kalau frekuensinya beda, kalau misalnya tonnya dibuat beda Nggak gitu, nyambung, itu nggak nyambung. Iya. Nah hari ini coba bayangkan itu konsep itu kita bicara Terjemahkan bangsa, ke realitas sekarang ya. ke bangsa, ke masyarakat, Ya. ke orang. Ya. Gimana orang mau berbuat untuk bangsa dan negara frekuensinya aja beda? Itu dia. Gimana orang Ya. mau berbuat sesuatu buat Indonesia tidak berada di dalam frekuensi yang sama? Lebih jauh lagi tidak bergetar, nggak ada vibrasi, nggak ada kesadaran gitu, nggak ada kesadaran bersama. Nah pertanyaan gue adalah menuju 2045, kalau ini nggak ada, gimana kita mau menjadi negara yang besar? Nah, pertanyaan yang paling penting juga adalah, lalu siapa yang harus mulai? Nah, semua berpikir bahwa pembangunan itu adalah agenda negara. Oke. Semua berpikir bahwa penyelenggara negara dong yang Iya, harus iya. ngeset. Iya, somehow iya. Tapi yang dilakukan penyelenggara negara, yang dilakukan negara itu adalah harusnya, menurut gua, itu ngeset frekuensi dan ngeset ruangannya, kayak ngeset Oke, Garputalanya, fasilitasi. fasilitasi. Nggak boleh ada gangguan. Bayangin misalnya semua individu rakyat Indonesia ini kayak Garputala gitu ya. Itu kan harus diset. Iya. Diset tuh pakai apa? Pakai pendidikan, pakai program dan lain sebagainya. Nah negara tuh bertugas ngeset itu. Tapi vibrasinya itu nggak bisa diset. Vibrasinya dia harus ya mungkin bisa dipukul di satu tempat, misalnya pakai pidato atau pakai apa gitu ya. Tapi bergetar atau enggaknya itu tergantung Individu masing-masing. Setiap individu bergetar atau enggak. Iya. Nah, kita perlu melakukan itu. Nah, kalau menurut lu gimana jadi cara ini kerja membuat kolektif, itu? bukan Exactly, kerja betul. bukan kerja negara, bukan kerja orang tertentu gitu. Apakah kita bisa bilang bahwa start awal itu dari pendidikan? Pendidikan itu sesuatu yang penting. Di buku ini gue cerita tentang pendidikan. Misalnya salah satu PR kita, kenapa negara, kan gue cerita soal tata kelola berintegritas. Jadi integritas itu PR yang sangat besar banget di negara ini, bro. Integrity itu gue definisikan, integrity is when you believe to something bigger than yourself. Jadi kalau orang bisa percaya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dia pasti punya integritas. Misalnya yang lebih besar tuh otoritas. Otoritas tuh kayak otoritas hukum misalnya. Tiba-tiba ada CCTV di mana-mana.
Terus orang ini percaya bahwa wah ada big brothers gitu ya, ada big system yang mengawasi gua, dia akan tahan diri. Itu kalau tangible. Tapi yang intangible juga adalah sesuatu yang dia percaya nggak. Misalnya ada nilai-nilai keluarga tuh lebih besar. betul. Misalnya bisa melukai harkat martabat keluarga, agama, nasionalisme dan lain sebagainya. Nah kita ini sebagai bangsa itu percaya nggak individu-individu di bangsa ini percaya nggak pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, atau dia hanya memikirkan dirinya dan yang lebih kecil dari dirinya, kepentingan-kepentingan yang lebih kecil gitu ya. Nah ini PR, ini bisa diselesaikan diantaranya lewat pendidikan. Pendidikan kita misalnya harus berorientasi ke hal-hal juga yang membentuk itu ya, membentuk karakter, membentuk integritas, membentuk belief system yang kuat. Karena kalau nggak ada itu susah banget kita ngurusin orang per orang. Iya, kalau kita belajar dari Singapura, dari Korea Selatan gitu ya, kita punya 20 tahun bro. Dan sebenarnya secara hitung-hitungan matematika, kalau ngeliat situasi Indonesia sekarang, cukup berat lah. Gue nggak bilang nggak mungkin, mungkin aja, tapi cukup berat. Nah, apa yang akan terjadi beneran di tahun 2045 kalau situasi Indonesia masih seperti sekarang? Nah bedanya gue dari orang lain gitu ya, pemikir lain, penulis lain. Banyak yang angle-nya mulai dari kalau begitu kita harus naikin skor PISA. Kalau gitu kita harus naikin competitiveness GDP, kita ya, competitiveness. Mungkin benar. Tapi mungkin kita harus juga menggali lebih dalam dari itu. Bagaimana membuat negara ini juga lebih punya kesadaran. Karena penting juga untuk berinvestasi pada tadi itu, misalnya narasi kolektif. Jadi kita itu hampir bisa dikatakan kita nggak punya narasi kolektif. Menuju 2045 ini apa yang mau kita kejar? Jadi kalau gue ditanya dimulai dari mana? Pendidikan bisa nggak? Bisa. Tapi juga apa isinya pendidikan itu? Di antaranya kita harus punya narasi kolektif. Sejarahnya diajarkan seperti apa? Pelajaran spiritualitasnya, misalnya apakah agamanya itu diajarkan juga aspek spiritualitas? Apakah juga di dalamnya itu diajarkan tentang kesadaran, tentang empati, tentang human relations dan lain sebagainya? Itu bisa banget dilakukan dalam pendidikan. Apakah pendidikan itu menghasilkan orang-orang atau individu-individu yang mampu berimajinasi ke masa depan? Nah, masuk ke sini bro. Kita ngutip Albert Einstein. Albert Einstein kan sering bilang kalau imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan, dari ilmu pengetahuan. Dan kalau kita ngelihat konteks sekarang, rasa-rasanya kita survei ke adik-adik kita di berbagai daerah gitu ya. Bagaimana ketika ditanya cita-cita kamu apa? Ya jawabannya pasti homogen itu, sesuai dengan apa yang mungkin mereka lihat sehari-hari, sesuai dengan konteks orang tua dan mungkin yang mereka lihat di sosmed. Nah mungkin lu bisa terjemahkan imajinasi itu lebih penting dari ilmu pengetahuan tuh apa bro? Maksudnya tuh apa dalam konteks Indonesia saat ini? Dan gimana cara ngebangun supaya adik-adik kita generasi muda ini lebih liar, lebih berani untuk berimajinasi, nabrak batasan-batasan yang selama ini jadi stigma mereka nggak maju gitu, atau mungkin takut ragu-ragu gitu. Gue percaya di sini di buku ini gue ceritanya soal imajinasi masa depan. Jadi time direction gue tuh ke depan. Jadi gue melihat masa depan tuh ada di depan sehingga atau gue merasa bahwa gue udah ada di depan. Jadi hari ini tuh gue kerjakan untuk mencapai ke depan gitu. Jadi itu cara gue melihat waktu gitu. Nah jadi imajinasi itu memberi kita arah. Imajinasi itu memberi kita tujuan. Banyak orang merasa berimajinasi, tapi imajinasi itu harusnya itu memberi arah. Makanya dia lebih penting dari ilmu pengetahuan. Karena kalau kita mau menuju satu tempat, kita mau menuju ke satu arah, tapi kita nggak tahu caranya, maka kita akan berpikir dan kita akan mengerahkan resources kita, membuat strategi untuk mencapai arah itu. Nah, pengetahuan tuh dihasilkan dari proses berpikir itu. Betul. Jadi proses berpikir untuk mencapai sesuatu. Betul. Misalnya kemajuan, misalnya arahnya mau maju, kita berstrategi, nanti menghasilkan pengetahuan. Betul. Nah, jadi kenapa imajinasi lebih penting? Karena imajinasi memberi arah. Nah, masalah dari kita hari ini adalah kalau kita bicara Indonesia, kenapa gua taruh I itu di rumus energi peradaban? Iya, sekarang kita ke I nih, imajinasi masa depan. Nanti kita urai ya, kenapa rumus gua kayak gitu. Tapi sekarang gue cerita dulu soal I, soal imajinasi.
Indonesia ini ibarat sebuah kapal besar yang punya semua fasilitas. Teknologinya lengkap, dilengkapi dengan semua kecanggihan gitu ya. Ada teknologi yang dilengkapi satelit sehingga bisa membaca arus laut, sehingga bisa membaca kedalamannya dan lain sebagainya. Krunya juga hebat, bro. Kapten kapalnya, kemudian krunya, kemudian penumpang-penumpang yang ada di dalamnya juga, wah hebat-hebat lah. Indonesia adalah kapal besar seperti itu. Masalah dari kapal ini cuma satu. Masalahnya adalah tidak ada satu titik koordinat pun yang disepakati mau kemana kapal ini. Keren. Metafora yang sangat relate dengan situasi sekarang. Nah jadi kita bisa bekerja keras untuk kita cat yuk kapalnya, oke kita cat. Kita tambahin decknya yuk, kita tambahin. Kita pasang teknologi baru yuk, kita pasang. Tapi mau kemana kapal Cuman ini? mau kemananya itu nggak jelas. Sehingga orang-orang di dalamnya juga merasa kita ini mau kemana. Mungkin ada yang cuek aja, nggak apa-apa lah. Terserah aja mau kemana. Yang penting saya menikmati hidup saya. Misalnya ada di kelas yang elit lah misalnya. Bayangkan ini sebuah kapal pesiar besar gitu ya. Ada di kelas yang elit, selama orang melayani saya, selama makanan datang free flow, selama saya bisa dipijat kapan aja dan lain sebagainya, terserah lah mau kemana. Mau kapalnya yang penting jalan gitu ya. Tapi ada di bawah sekali, misalnya dia di lantai yang paling bawah, yang setiap hari dia tuh merasa bahwa menderita banget ya hidup saya ini. Tiap hari saya tuh harus bekerja, kemudian mungkin ngepel, mungkin ngisi ini, mungkin melakukan itu. Tapi ini kita ini mau bersandar atau mau sampai di pulau yang mana? Nah, kita nggak bisa mengatakan bahwa yang penting itu pembangunan jangka pendek. Kita bangun apa? Yang penting itu semua orang happy. Yang penting itu guyub sih. Tapi kalau nggak jelas mau kemana, ya suatu hari bisa chaos juga gitu. Lelah tanpa arah. Tanpa arah. Jadi 2045 atau 2045 Hz ini sedang berusaha nyetel frekuensi tertentu sehingga nanti diharapkan tuh kita punya arah bersama. Nah, misalkan gini, tadi kalau metaforanya adalah kapal pesiar, itu kan punya deck masing-masing, punya part masing-masing. Itu mulainya dari mana untuk akhirnya menyadarkan semua orang, yuk kita ke sana bareng-bareng. Yuk kita sepakat bahwa titik itu yang akan kita capai bareng-bareng. Mulainya dari mana? Dan dalam artian gini, lewat buku ini misalkan gini, pesan atau ajakan apa sih yang lo mau coba sampaikan misalkan ke golongan sahabat-sahabat kita yang jadi entrepreneur, sahabat-sahabat kita yang ada di birokrat, sahabat-sahabat kita yang ada di let's say di pendidikan. Ajakan apa yang lo mau sampaikan di sini? Nah, inilah kenapa gue bicara soal disparitas kesadaran. Ini rumusnya nanti aja kita recap di belakangnya. Gue cerita-cerita dulu nih. N itu apa? N itu narasi kolektif. I itu imajinasi masa depan. Nah, sekarang kita lompat dulu ke D, disparitas kesadaran. Nanti kita bicara G ya, tata kelola berintegritas. Tadi sepintas sudah dibahas. Masalahnya yang harus kita sadari itu bukan disparitas ekonomi. Tadi itu misalnya mau mulai dari mana? Itu seolah-olah kelas-kelas sosial gitu. Betul. Ya. Disparitas ekonomi itu nggak bisa dihindari. Kita hidup di tengah peradaban di mana orang-orang berkompetisi secara material. Jadi pasti ada orang kaya, pasti ada orang miskin. Nah, pasti ada yang educated, ada yang kurang berpendidikan. Ada yang bisa membeli segala hal agar dia sehat banget, dan ada yang harus menunggu antrian karena dia mengandalkan sistem jaringan kesehatan nasional misalnya. Ini konsekuensi yang nggak bisa kita ubah at least dalam 20 tahun ke depan. Betul. Nah, tapi masalahnya adalah jangan sampai kesadarannya juga, jangan sampai ada disparitas kesadaran. Kesadarannya tuh jauh banget. Jadi kesadaran untuk bergerak mencapai sesuatu itu nggak ada. Ini contohnya, gue contohin, buku ini juga memuat contoh-contoh dari negara-negara lain ya. Gue cerita pengalaman gue ke India bro, tahun 2023 bulan Agustus. Waktu itu gue jadi salah satu delegasi untuk G20. Waktu itu ada satu gelaran sebelum G20 puncaknya, itu ministerial meeting untuk isu international trade. Gue datang di awal sekali, masih berbenah India. Jadi kekumuhannya ditutup pakai kain-kain hitam. Kita juga pernah kayak gitu dulu. Sungai ditutup pakai jala-jala gitu ya. Jadi India make up negaranya lah supaya
nggak kelihatan kumuh. Di hari kita mendarat, bro, di berita gue baca India itu bikin sejarah, yaitu mendaratkan pesawat ulang-aliknya di bulan. Jadi ini pertarungan tingkat tinggi, pertarungan ilmu pengetahuan, teknologi. Rusia aja gagal, spaceship-nya tuh nyampe ke bulan. India berhasil. Jadi India adalah salah satu di antara sedikit sekali negara yang punya misi luar angkasa yang berhasil dan pesawatnya berhasil. Wah, ini sejarah dunia. Tapi hari itu gue di tengah jalanan kota Delhi mau menghadiri sebuah acara, itu jalanan macetnya luar biasa, nggak gerak. Orang berantem, klakson di mana-mana. Kemudian juga di pinggir jalan tuh kita dan bisa ngeliat langsung tuh dan situ. ngelihat kekumuhan. Gue bilang sama diri gue sendiri dan sama teman gue di mobil, gue nggak percaya ini India bisa mendaratkan pesawatnya di luar angkasa, ngurus jalan aja nggak becus gitu. Jadi ngurus jalan aja nggak bisa. Dan ketika kita sampai di tempat G20 itu chaos karena first come first serve. Jadi nggak ada sistemnya. Ini kalah sama anak mahasiswa Indonesia yang bikin acara. Nah, gue di situ menyadari bahwa India ini punya arah. Tapi disparitasnya tuh disparitasnya ini parah. Disparitas dalam aspek dalam hal tata kelola, ekonomi. Dan juga dalam hal kesadaran. Gimana ada orang yang udah di level nyampe ke bulan, tapi di bawah masih jauh sekali berantem gapnya. gitu gara-gara. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, disparitas kesadaran ini bisa terjadi di Indonesia dan mungkin sedang terjadi. Ini bukan soal perbedaan ekonomi, karena dulu pernah kok Soekarno yang few elites bisa ngobrol sama Marhaen yang petani, tapi ngomongin nasib bangsa gitu ya. Kesadarannya sama. Orang zaman dulu itu yang lulusan Stovia, yang lulusan luar negeri sama yang di pesantren itu sama-sama punya bicara, sama rasa itu ya. Rasa untuk memerdekakan Indonesianya itu sama. Nah, sekarang kita timpang banget baik secara ekonomi maupun secara kesadaran. Ada ketidakpedulian, kemudian nggak membicarakan hal yang sama. Jadi itulah yang akan menjadi faktor penurun daya lompat kita ke masa depan gitu. Ya, ngomongin lompat, kita memang harus lompat. 20 tahun waktu yang sangat singkat. Kalau nggak lompat terbang, baru kita bisa sampai. Kita nggak bisa lagi jalan gitu ya. Nah, kita bicara tadi tata kelola integritas sudah, disparitas kesadaran udah. Ceritain rumusnya kenapa begini. Oke, ceritain ya. Kenapa rumusnya Jadi, begitu? ini sebenarnya rumus lah atau framework lah paling enggak. Jadi ini pada saatnya bisa dikuantifikasi. Mungkin kalau kita nanti teruskan secara akademik, dia bisa jadi naskah akademik juga. Kita bisa garap bareng ini. Bisa kita buat indeksnya, bisa kita buat apa ya. Tapi ini cara berpikir aja menurut gue. EP ini energi peradaban. Jadi kalau tadi orang itu udah punya kesadaran, vibrate di dalam frekuensi yang sama, maka ada energi yang memungkinkan bangsa ini untuk landai, bergerak gradual atau melompat gitu ya. Nah, kita kan harapannya ada lompatan gitu ya, menuju 20 tahun ke depan. Jadi lompatan peradaban atau energi peradaban itu ditentukan oleh 3 hal dan diturunkan oleh 1 hal. 3 hal itu adalah, pertama tuh narasi kolektif. Narasi kolektif ini apa? Narasi kolektif itu tadi, mungkin ini yang kita bisa sebut adalah platform besarnya lah, atau grand naratifnya, sehingga semua orang bisa ke situ. Boleh nggak kita pakai satu konteks, misalkan kita bicara kewirausahaan, entrepreneurship, pakai rumus ini gimana, bro? Semua bisa. Kita bicara soal kesuksesan individu bisa pakai rumus bisa ini. Pakai ini ya. Entrepreneurship bisa. Nah, kalau pakai entrepreneur ini. gimana? Kalau kita Business. coba kita terjemahkan kalau pakai rumus ini. Ya, kita coba entrepreneurship ya. Kalau mau sukses usahanya, itu satu harus punya harus punya narasi. Brand lu apa? Nice. Ya kan? Brand lu apa? Reputasimu apa? Apa yang mau kamu selesaikan dengan produkmu, dengan servismu? Itu kan narasi. Kemudian ini mau membawa kemana? Ini apa yang bisa dicapai oleh usahamu, mimpi oleh besar brand ini apa mimpi sebenarnya? besarnya apa? Imajinasinya apa? Ke masa depan tuh mau gimana? Mau cuman ya udah saya gini aja tiap hari, atau mau mencapai sesuatu? Ya, ada mungkin salah satu brand yang memang merasa tidak mungkin awalnya menguasai satu pasar, akhirnya sekarang jadi
Jadi kan pemain utama harus tuh. punya rencana, harus Iya, punya arah. harus punya arah. Nah, betul. kemudian G, tata kelola aja, gimana lu ngejalanin usahanya. Dan G-nya ini, tata kelola ini harus berintegritas. Kalau lu hanya berpikir untuk yang penting gua punya rumah, habis itu udah aja usahanya, ya udah. Atau lu punya integritas, punya sesuatu yang memang ketekunan, dedikasi, kemudian daya juang untuk bisa mewujudkan itu G. Nah, NIG ini kalau lu punya, ini akan membuat usahamu atau produkmu itu melompat. Tapi ada satu hal yang harus diwaspadai, yaitu disparitas kesadaran. Oke. Kalau di dalam bisnismu itu beda banget. Misalnya kesadaran seorang CEO dengan kesadaran seorang satpam. Yes. CEO-nya mau jadi top 10, satpamnya yang penting gua masih dibayar aja. Yes. Susah jadinya. Jadi kalau jauh banget, kalau ini parah disparitasnya, meskipun jadi harus dikasih level kesadaran tertentu. Dari mulai OB, satpam sampai CEO, semuanya punya kesadaran yang sama. Nah, ini kita terapkan ke konteks bangsa dan negara, sama. Kita terapkan ke sekolah, sama. Kita terapkan ke keluarga, sama. Jadi semua harus punya N, semuanya narasi, harus punya I, dan harus menjalankannya dengan G yang benar. Nah, ini kalau dikali, kenapa gue pakai pendekatan matematikanya kali, karena setiap hal itu memultiplikasi hal yang lainnya. Kalau N-nya bagus, I-nya bagus, dia melompat itu tadi. Tapi kalau D-nya ini gede juga, ya dia jadi terbagi juga gitu. Gak fokus. Ya nggak fokus gitu. Pertanyaan gini bro, pertanyaan sangat basic di rumus ini adalah, kan energi peradaban. Siapa yang nyalain supaya energi itu bisa akhirnya tergerak? Siapa? Nah, di buku ini gue cerita soal Pemimpin kan misalkan kan. pemimpin. Nah, siapa itu? Muhammad Hatta itu suatu ketika bilang bahwa Indonesia ini tidak dinyalakan dari Jakarta, tapi dari lilin-lilin di desa. Nice. Jadi Betul. kalau kita berpikir bahwa ini harus dikerjakan oleh otoritas, maka semua orang akan nunggu. Semua orang akan nunggu programnya apa, anggarannya mana, anggaran besarnya berapa, siapa yang meresmikan, siapa yang punya ide. Tapi sebenarnya peradaban itu digerakkan secara kolektif. Jadi yang akan kalau kita bicara frekuensi, kalau kita bicara vibrasi, kalau kita bicara di hal yang nggak kelihatan itu, something spiritual, maka sebetulnya semua orang tuh harus terlibat. Nah, maka di bagian akhir sebelum penutup, gue cerita bahwa setiap orang tuh punya perannya masing-masing untuk menyalakan narasi. Guru itu adalah penjaga narasi. Kemudian pemuka agama, tokoh spiritual itu dia menjaga narasi tertentu. Kemudian seniman itu bisa menyalakan imajinasi ke masa depan. Musisi, sineas, penulis dan lain sebagainya. Kemudian G itu semua orang terlibat di semua levelnya. Polisi, tentara, birokrat, kepala desa, bahkan orang-orang yang bekerja di kantor dan lain sebagainya, itu yang menggerakkan republik ini dengan tata kelola. Jadi ini semua orang harus terlibat. Dan kalau kita bicara disparitas, kesadaran, semua harus berkesadaran. Gitu. Nah, kesadaran itu kan sesuatu yang sebenarnya perlu juga untuk diarahkan. Jadi dalam konteks misalkan kayak tadi lu bilang sineas, entrepreneur, guru, pemuka agama dan sebagainya, itu kan harus ada yang mengarahkan bahwa yuk kita sama-sama melihatnya ke arah misalkan utara, barat, timur, selatan, pusat gitu ya. Dalam artian si controller dari disparitas kesadaran supaya nggak makin lebar itu siapa seharusnya yang menjagain itu supaya nggak makin lebar gitu? Iya, gue sih pernah berpikir juga ketika nulis buku ini, perlu nggak ya ada otoritas? Nah, oke. Misalnya kita bicara imajinasi atau kita bicara narasi kolektif, perlu nggak ada kayak badan tertentu? Atau nggak perlu? Oke. Ya jawabannya bisa perlu, bisa enggak. Tapi nggak bisa hanya sekedar mengandalkan badan. Misalnya badan negara ya, atau badan pemerintahan atau otoritas tertentu. Kita misalnya bicara Pancasila, kan ada BPIP. Tapi Pancasilanya menyala nggak di dada setiap anak muda? Kan enggak. Kita juga perlu bantuan para penulis, perlu bantuan para musisi, para guru dan lain sebagainya untuk menyalakan itu. Ini tugas setiap orang. Misalnya kalau kita bicara tentang kesadaran, misalnya apakah kita perlu otoritas seperti Kementerian Agama atau MUI atau ormas tertentu yang menjaga bahwa batasannya harus begini ya, begitu ya.
Bisa perlu, bisa enggak. Perlu dalam pengertian harus ada yang ngeset ruangannya tadi. Jadi kalau garpu tala ini di set, Yes. kan harus ada Nah, yang itu maksud gue yang men-setting itu. negara yang harus men-setting. Oke. Jadi negara dengan semua perangkatnya, kemudian yang mengelola negara yang sedang dapat amanah dari negara untuk Menyajikan menyelenggarakan ruang negara, itu supaya hadir. dia harus menjaga ruangnya, Ya. dia aman, nggak kena disrupsi, nggak ada ancaman eksternal, Mhm. dia harus atur jarak dari satu garpu tala ke garpu tala lain, jangan sampai ada Betul. ada disonansi lah, gua Betul. menyebutnya ada gangguan. Iya. Nah itunya harus ada yang ngeset. Tapi yang mukulnya siapa? Misalnya yang mukul pertama ya bisa siapa aja. Bisa siapa aja, betul. Kemudian cara bergetarnya gimana ya? Semua terlibat. Jadi semua merasa terlibat. Jadi kalau pertanyaan bro siapa? Ya kita bisa dalam konteks apa? Dalam konteks menjaga keamanan ya aparat TNI Polri, aparat penegak hukum. Dalam hal kemudian mengatur frekuensi berapa yang akan di-setel, ya kita harus melibatkan budayawan, tokoh spiritual dan lain sebagainya. Iya, betul. Apalagi sekarang kita tahu Indonesia tuh banyak sekali distorsinya. Satu sisi kita mau serius menggarap misalkan ekonomi, lalu tata kelola pendidikan dan lain-lain. Tapi Tuhan kasih kita cobaan sekarang di akhir tahun banyak sekali bencana, bro. Ya kan, jadi otomatis kan fokus pemimpin bangsa ini juga pasti terpecah ya. Mitigasi bencana dan segala macam gitu. Jadi kita benar-benar kalau gue lagi menyusun satu diskursus itu namanya kepemimpinan transvergen. Jadi kepemimpinan yang mampu memfasilitasi krisis lintas dimensi gitu ya. Nah kalau lo ngelihatnya gimana sih bro? Karena menurut gue Indonesia ini negara yang unik. Nggak ada negara di dunia selain Indonesia. The most diverse ethnic, the most beautiful country at the same time. Dengan berbagai macam keunikan dan satu sisi dibilang negara paling bahagia pula di dunia, ya kan? Nah, apa yang lu bisa lihat dari sini? Terutama kalau ngomongin 10 menit terakhir ini, kita ngomongin konteks anak mudanya, ya, anak mudanya dan kepemimpinannya. Kritik apa yang lo bisa sampaikan ke pemimpin-pemimpin muda saat ini? Kita nggak punya lagu yang disepakati bersama. Jadi Mars gitu, nggak harus Mars. Ya, bayangin 2045 itu seperti sebuah panggung besar. Oke. Yang kita mau main di sana. Penontonnya siapa? Penontonnya dunia. Jadi 2045 itu panggung. Nah, kita ini adalah orkestra yang mau main di panggung itu. Semua orang jago. Ada violinis yang jago, ada gitaris yang jago, ada pianis yang jago, ada konduktornya. Semua hebat. Terus kita bisa membicarakan gitarnya jangan merek yang ini deh, beli yang lebih mahal. Yeah. Kita bisa membicarakan nanti, bisa membicarakan apapun yang teknis untuk menyelenggarakan sebuah pertunjukan di 2045. Tapi masalahnya adalah kita belum menyepakati kita mau main lagu apa nanti gitu. Jadi gimana? Latihannya latihan apa? Masa latihan? Nah sekarang semua orang tuh latihan masing-masing. Main gitar sendiri, terus bilang bahwa gue jago loh main gitar. Yeah. So what gitu kan? So what? Terus main piano sendiri. Oh kita punya banyak stok pemain piano loh. Yeah. So what? Gitu. Kita punya penyanyi yang hebat-hebat. Kita punya macam-macam. Kita punya yang menyelenggarakan alatnya. Kita punya yang ngegulung kabelnya. Kita punya semua bro. Dan ini perlu keterlibatan banyak pihak. Karena sebuah orkestra, kalau kita bayangkan 2045 itu adalah sebuah orkestra, itu bisa terselenggara bukan karena ada penyanyinya saja, bukan karena ada konduktornya saja, bukan karena ada pemain musiknya saja, tapi karena ada alat musiknya, karena ada yang ngegulung kabel, karena ada yang nyiapin jasnya, ada yang nyetrika kemejanya dan lain sebagainya. Jadi perannya banyak banget. Tapi apa yang terjadi kalau kita belum sepakat, kita mau main apa? Kita mau nyanyi apa nanti? Kita mau mainin notasi yang mana? Terus orang tuh ngelihat buku notasi yang mana? Apakah bisa kita akhirnya menyepakati? Nah itulah sebabnya kita harus setel frekuensinya. Nah ini pertanyaan gue berkaitan dengan buku. Rasa-rasanya buku ini nggak cukup hanya jadi buku bro. Ini harus jadi gerakan. Exactly. Harus jadi gerakan. Jadi ini adalah pemantik dari itu tadi, pemantik supaya energi peradabannya nyala pelan-pelan. Ya jadi menjadi pemantik. Kepikiran nggak sama sana untuk jadi gerakan terus akhirnya ngajak teman-teman bikin sesuatu. Mungkin ini momentumnya, mungkin lo bisa menyampaikan sesuatu. Buku ini
sebuah undangan, sebuah manifesto yang menceritakan bagaimana kita menawarkan cara pandang, bagaimana kita melihat 2045. Semua orang hari ini ngomongin 2045 sebagai sebuah angka tahun, sebagai rencana pencapaian pembangunan ekonomi, sebagai rencana pencapaian tingkat tertentu untuk skor IQ misalnya, atau skor PISA misalnya. Semua orang sudah bicara itu. Gue tidak mengatakan itu salah, itu harus dibicarakan dan penting. Tetapi ada elemen lain atau ada yang nggak kelihatan yang harus mulai kita bicarakan, yaitu elemen frekuensi. Gue nggak bisa mengatakan bahwa nanti lagunya apa, kan ada nanti penulis lagunya, kan nanti ada mekanisme untuk menyepakati ini ya yang mau kita lakukan. Kita udah punya loh, kita punya demokrasi, kita punya banyak instrumennya, sistem, kita punya semua. Tapi gue mau memulai dengan ayo kita bicarakan level yang nggak kelihatannya ini dulu. Nah, level yang nggak kelihatan ini bukan mistik atau goib ya. Jadi bukan sesuatu yang berarti nih Fadi ini ngomongin yang goib. Ya bisa jadi kalau definisinya itu nggak kelihatan doang gitu ya. Tapi ini level yang halus, spiritual, yang nggak tangible tadi, yang intangible tapi jarang dibicarain. Nah, gue memulai dari situ. Jadi ini undangan. Jadi kalau gue mulai dari situ, semua orang bisa terlibat. Terutama yang terlibat adalah pastinya yang kelihatan jelas adalah adik-adik kita yang jumlahnya usia produktif itu mungkin sekarang lebih dari 190 juta ini. Nah, tadi balik ke pertanyaan gue, mungkin apa sih bro kritik lu untuk, ya mungkin bukan kritik ya, masukan, insight, supaya mereka bangun, mereka sadar, mereka nggak ragu-ragu lagi, mereka nggak inferior lagi, mereka bisa menjadi lebih bangga menjadi anak muda Indonesia tanpa berbagai macam judgement gitu ya. Apa ajakan dan pesan terbaik lu untuk adik-adik kita nih yang mungkin nonton, mudah-mudahan bisa didengar sama banyak orang? Indonesia itu bukan peta. Oh, nice. Dia wilayah. Okay. Wilayah itu bisa digambarkan oleh peta, tapi peta bukan wilayah. Okay. Indonesia itu bukan data, tapi rasa. Nice. Bisa Indonesia digambarkan dengan data, jumlah penduduknya, skornya sekian, tapi lebih dari itu dia rasa. Nah, yang mau gue bawa spiritnya dari cerita ini, dari buku ini adalah bahwa mari kita mulai itu berpikir di situ. Mari kita imbangi. Jadi gue mau membersamai sebetulnya semua gerakan yang sekarang membawa kepada progres kemajuan apapun Indonesia, itu ya. apapun itu. Ada yang bekerja di level narasi kolektif misalnya, mengumpulkan narasi-narasi dari berbagai daerah, dari sumber adat istiadat kita, dari kekayaan Nusantara, dan kita harus belajar dari situ. That's a beautiful sesuatu yang sangat penting dan indah untuk dilakukan. Ada yang juga mendorong inovasinya, sainsnya, teknologinya, STEM dan lain sebagainya. Ada yang bicara soal pertumbuhan ekonomi dengan mencetak entrepreneur baru. Tapi gue juga mau mengatakan bahwa kadang-kadang yang penting juga untuk kita lakukan itu adalah membangun level spiritualitas dan level kesadarannya. Karena kalau kita ke bandara di negara-negara ASEAN misalnya, ke Singapura atau ke Thailand, anggarannya sama bro, bahkan mungkin lebih kecil dari Indonesia. Tapi kenapa barang-barangnya lebih bagus, handrailnya lebih bagus, elevatornya lebih bagus, liftnya lebih bagus. Tapi pas kita ini otokritik untuk kita, pas kita ke bandara di negara kita dengan anggaran yang sama atau lebih mahal, kenapa lebih jelek? Ada masalah di situ. Jadi bukan soal di kemampuan kita untuk mengadakan benda-benda atau mengadakan program-program, tapi bagaimana kita menjaga semua itu agar punya spirit gitu. Itu visi dan misi gua gitu. Tentang 2045 ini. Jadi gua akan berjuang di situ, gua akan invest diri gua di situ, gua akan mewakafkan waktu, tenaga, pikiran ke sini ya, ke gerakan ini. Ya nggak apa-apa dibilang halu, dibilang halu terlalu abstrak, nggak apa-apa. Tapi siapa yang mau ngerjain kalau nggak ada gitu? Ya, kan harus ada yang memantik tadi. Nah, itu dia. Harus ada yang memantik. Pesan penutup bro, untuk siapapun yang ngedengerin Big Leaders ini, terutama mungkin para leaders, untuk bisa lebih
lebih mindful. Nah, kita sebutnya lebih mindful. Gue kemarin sempat bikin konten, banyak orang bangun tapi nggak sadar. Nah, mungkin lo bisa mempertajam itu sekaligus pesan penutup untuk teman-teman big thinkers dan big leaders ini. Kalau kita baca tagline Indonesia Emas 2045, pertanyaannya apakah emas? Pertanyaannya adalah apakah emas itu datang begitu saja? Terus kalau kita bicara, ayo kita berbuat sesuatu, berkontribusi untuk bangsa dan negara. Apakah panggilan itu menyala di dada anak-anak muda? Kalau kita bicara rencana pembangunan, kita bikin jalan, kita bangun kota, kita bangun infrastruktur dan lain sebagainya. Apakah setiap orang merasa bahwa di situ ada masa depannya? Nice. Nah, jadi ini sebuah ajakan. 2045 Hertz atau 2045 Hertz ini adalah sebuah ajakan untuk penyelenggara negara, pejabat negara, tokoh-tokoh masyarakat, seniman dan lain sebagainya. Kita harus mulai lagi ngerjain itu. Suatu ketika ketika menceritakan buku ini di Idea Fest, ada yang challenge ngasih pertanyaan bahwa terus nanti apa yang lu bayangkan 2045? Indonesia jadi kayak gimana? Apa yang bisa disumbangkan negara ini untuk dunia? Gue bilang bahwa Indonesia ini dari dulu Indonesia ini adalah jiwanya dunia gitu ya. Indonesia ini mewarnai dunia itu lewat sesuatu yang spiritual, lewat sesuatu yang keindahan, kemudian keindahan, spiritualitas, sesuatu yang di situ kita itu kuatnya. Sekarang nih para turis asing ke Bali kan mau mencari itu. Turis asing ke Indonesia tuh mau mencari. Dan dunia sudah mengakui Indonesia is the most beautiful country in the world. Kenapa kita mau jadi orang lain? Kenapa kita harus mengcopy negara lain? Padahal kita punya kekayaan yang begitu besar, yaitu menjadi energi peradaban gitu. Nice. Jadi kenapa gue sebut energi peradaban? Karena we have to be that. Kita harus menjadi energinya peradaban dunia ini. Dan itu selalu mulainya adalah dari diri sendiri. Karena the ultimate fundamental of leadership adalah kepemimpinan diri sendiri, ya kan? Dan ini adalah ajakan untuk teman-teman sekaligus menutup podcast bareng Bro Fat Pak Depi pada episode kali ini. Itu adalah teman-teman kita stop nyalahin, ya kita fokus ke dalam diri, ya kita bikin diri kita lebih sadar, bangun diri kita karena gue yakin kepemimpinan itu satu sih, teladan, selesai. Coba gue tinggalin satu pertanyaannya. Boleh. Untuk teman-teman. Untuk kita semua. Untuk kita semua. Kita sering kali berpikir bahwa suatu hari Indonesia akan menjadi pemimpin dunia. Pemimpin dalam hal apa? Terus kita bilang bahwa nanti Indonesia akan jadi the largest economy in the world, number sekian, number 3, number 4. Dalam hal apa? Dalam hal market, karena kita orangnya banyak, karena kita konsumtif. Kenapa kita selalu berpikir menjadi pemimpin itu selalu yang material, memimpin ekonomi, memimpin militer, memimpin material? Pernahkah kita bertanya suatu kali bahwa suatu hari kita akan memimpin dunia karena kitalah yang punya soul-nya, kitalah yang punya spirit-nya? Silakan dijawab teman-teman big leaders di kolom komen. Thank you Bro Fat. Thank you bro. Thank you so much untuk hari ini. Kita ketemu lagi di next episode of Big Leaders by Big Thinkers. Bye bye. Thank you.